Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Saya atas nama Nahla Aulia. Saya Siti Nurhubia. Saya Dahlia. Saya Sridela. Saya Meliana. Saya Magfira. Kami ingin mempresentasikan hasil observasi kami, Yaitu tentang profil kurikulum yang ada di SD 062 Impres Sandangan. Kurikulum merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seiring perkembangan zaman, kurikulum di Indonesia terus mengalami perubahan, mulai dari kurikulum 1947 hingga kurikulum Merdeka yang diterapkan saat ini. Kurikulum Merdeka hadir untuk memberikan keleluasaan bagi guru dan siswa dalam mengelola pembelajaran yang berpusat pada murid, menekankan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila, serta mendorong pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Namun, penerapan kurikulum Merdeka di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pemahaman guru terhadap capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, serta keterbatasan sarana pendukung. Oleh karena itu, dilakukan observasi di sekolah SD 06 Impres Sandangan untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum Merdeka dijalankan, sejauh mana prinsip fleksibilitas diterapkan, dan bagaimana nilai-nilai profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Landasan evolusi dan implementasi kurikulum berdasarkan hasil observasi di sekolah. Kami menemukan bahwa penerapan kurikulum sudah mencerminkan landasan filosofis, psikologis, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui kurikulum Merdeka, pembelajaran berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa, dengan guru peran sebagai fasilitator yang menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan dan lingkungan. Penerapan proyek dan pembelajaran dalam menjadikan kurikulum benar-benar nyata. Dari hasil observasi kami menemukan bahwa sekolah menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama, fleksibilitas. Kurikulum disesuaikan dengan kondisi siswa dan lingkungannya. Dua, relevansi. Bahwa kurikulum di sekolah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, akuntabilitas. Pelaksanaan kurikulum tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Selanjutnya, tujuan. Tujuan pendidikan tidak hanya akademik, tapi juga membentuk karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Capaian belajar. Capaian belajar digunakan guru sebagai panduan untuk merancang dan menilai pembelajaran, sehingga siswa dapat berkembang secara menyeluruh dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan refleksi siswa. Dari hasil observasi kami di sekolah dasar 062 Impres Sandangan, kami menemukan beberapa informasi terkait profil kurikulum di SD. Di antaranya itu, yang pertama, guru menjelaskan bahwa sekolah sebelumnya telah melaksanakan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut kelima. Kegiatan ini umumnya dilakukan pada hari Sabtu, di mana siswa diberi kesempatan memilih proyek sesuai minat dan bakat mereka. Melalui program tersebut, siswa dilatih untuk menghasilkan karya berdasarkan kemampuan masing-masing sebagai sarana menumbuhkan kreativitas, kemandirian, dan kemampuan bekerja sama. Yang kedua, sekolah juga menerapkan nilai profil pelajar Pancasila melalui aktivitas pembuatan karya atau alat peraga oleh siswa. Hasil karya tersebut tidak hanya menunjukkan kreativitas, tetapi dimanfaatkan sebagai media atau bahan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga terlibat dalam praktik nyata yang mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21. Yang ketiga, guru menyampaikan bahwa saat ini P5 tidak lagi diterapkan sebagai program terpisah. Sebagai gantinya, sekolah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau disebut e-learning. Pendekatan ini bertujuan agar nilai-nilai profil pelajar Pancasila terintegrasi dalam setiap proses pembelajaran secara berkelanjutan, bukan hanya muncul dalam kegiatan proyek tertentu. 5. Capaian pembelajaran membantu guru merancang pembelajaran, karena capaian pembelajaran mempunyai fungsi sebagai pedoman yang jelas dalam memimpin
bilang ATP mudah dipahami karena strukturnya jelas, namun guru menyesuaikan dengan kondisi kelas tanpa mengabaikan tujuan pembelajaran. 10. Pelaksanaan kurikulum merdeka berjalan baik dan konsisten di semua tingkat kelas 1 sampai 6. 11. Tantangan penerapan kurikulum meliputi perbedaan kemampuan siswa, metode pembelajaran, efektivitas, pelaksanaan, dan administrasi. 12. Untuk memperkuat implementasi kurikulum sekolah secara rutin memberikan pelatihan kepada guru terutama terkait kurikulum merdeka. Pelatihan ini membantu guru memahami konsep dasar CP, ATP, dan strategi pembelajaran serta penilaian yang sesuai dengan kurikulum terbaru. Yang ke-13 adalah dalam menetapkan tujuan pembelajaran